Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nahdiah. Di sini saya akan memaparkan materi tugas UTS mata kuliah manajemen logistik. Langsung saja pada inti materinya. Pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah serangkaian proses pengaturan dalam hal pengiriman, penyimpanan, hingga pengumpulan bahan mentah. Berbagai hal yang berhubungan dengan pemindahan barang dalam bentuk mentah ataupun jadi bisa dikatakan sebagai logistik. Dalam manajemen ini, proses pengaturan menjadi suatu yang sangat penting. Misal proses pengaturan barang yang akan dikirim atau yang akan dijadwalkan, semuanya harus benar-benar dilakukan dengan tepat. Tanpa adanya proses manajemen dan pengaturan yang sempurna, proses pengiriman akan berantakan. Biasanya akan disediakan semacam dashboard yang bisa melakukan proses pengecekan serta pengiriman. Fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen logistik ini dilakukan untuk melakukan proses pengiriman di berbagai daerah sesuai dengan permintaan. Rencana biasanya sudah dibuat sejak jauh-jauh hari, jadi proses pengiriman bisa berjalan dengan lebih mudah. Lalu fungsi yang kedua, penganggaran. Proses penganggaran juga akan dilakukan untuk mengecek kira-kira beberapa besar dana yang dibutuhkan. Jadi, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan anggaran tertentu sesuai dengan kebutuhan logistik. Lalu penyimpanan dan penyaluran. Proses penyimpanan dan penyaluran juga menjadi komponen yang utama. Penyimpanan harus dilakukan pada warehouse yang tepat dan selanjutnya disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Proses penyimpanan ini harus dilakukan dengan tepat dan lokasinya juga sesuai. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada barang. Lalu fungsi yang keempat, penentuan kebutuhan. Yang pertama, menetapkan sarana bidang perlengkapan material berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Meletakkan landasan atau pedoman penyelenggaraan bidang perlengkapan. Lalu yang terakhir, berbagai dasar pengukuran dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perlengkapan, baik dalam skala fisik maupun dalam skala mata uang. Lalu yang kelima, fungsi pembayaran adalah sistem yang mencangkup perangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari suatu pihak ke pihak lain. Dasar-dasar manajemen logistik. Yang pertama, keahlian, kreativitas, ketelitian, ketertiban dan kedisiplinan, kualitas pelayaran, kesempurnaan watak, efektivitas dan efisiensi. Fungsi penghapusan manajemen logistik. Penghapusan manajemen logistik merupakan kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan logistik merupakan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan penghapusan manajemen logistik. Yang pertama, logistik yang akan dihapuskan itu sudah sangat tua dan rusak. Lalu yang kedua, logistik yang digunakan itu sudah ketinggalan zaman atau out of date. Mungkin sekali logistik yang sudah ketinggalan zaman merupakan logistik yang belum rusak. Namun demikian, logistik semacam ini perlu disingkirkan atau dihapuskan dengan pertimbangan logistik. Ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya yang relatif tinggi, baik berkaitan dengan bahan, tenaga, waktu, maupun output, baik ditinjau dari sisi kuantitas. Lalu program penghapusan dan cara-cara dalam manajemen. Yang pertama, program penghapusan barang. Yang pertama itu ada aspek yuridis, administrasi, dan prosedur. Dalam aspek yuridis mencakup hal-hal pembentukan panitia penilaian, identifikasi, dan inventarisasi peraturan-peraturan yang meningkat persyaratan atau ketentuan terhadap barang yang dihapus, penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus. Lalu yang kedua, aspek rencana pelaksanaan teknis, evaluasi rencana pemisahan dan pembuangan serta rencana tidak lanjut. Lalu cara-cara penghapusan yang lazim digunakan antara lain, pertama, memanfaatkan langsung
usaha merehabilitas atau merekomendasi komponen-komponen yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang persediaan baru, lalu memanfaatkan kembali. Usaha meningkatkan nilai ekonomis dari barang yang dihapus menjadi barang lain. Lalu pemindahan, mutasi kepada instansi yang memerlukan dalam rangkaian pemanfaatan langsung. Lalu yang terakhir, hibah, pemanfaatan langsung atau peningkatan potensi kepada badan atau pihak di luar instansi pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.